Halo anak ibu, apa kabar? Sehat ya? Kita lanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini dari bidang PKN, yaitu hak dan kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhan. Ya, kembali kita belajar hak dan kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhan. Ya, di sini kita juga disuruh akan mendapatkan hak dan kewajiban kita. Ya, pertama sekali seperti kita katakan tadi bahwa kewajiban itulah yang kita lakukan, baru kita mendapatkan hak. Nah, kita disuruh dalam memanfaatkan tumbuhan. Kita tahu tumbuhan itu sangat banyak fungsinya, ya, bagi manusia. Katanya di situ sangat banyak manfaatnya. Dia bisa dijadikan sebagai bahan makanan, bisa juga dijadikan sebagai penghasil oksigen, tahu kan? Oksigen yaitu yang kita tahu dalam bentuk rumus O2 yang kita hirup baru kita keluarkan karbon dioksida CO2 kan. Nah, kemudian lagi katanya, nah selain daripada itu, nah tumbuhan yang kita gunakan itu banyak juga manfaat yang paling utama. Ya, pertama sekali yang kita kenal adalah yang kita buat misalnya dalam kebutuhan yang secara tidak langsung, misalnya pembuatan kertas. Tahu kertas kan? Dia dari tumbuhan juga kan, dari pohon kan, pohon yang sudah tua, kemudian batangnya itu diolah, ya kan? Nah, diolah jadi diproses menjadi kertas. Kadang kita merasa sepele, merasa enak membuang kertas yang di sekolah itu, di kertas buku-buku kita. Murah kok bukunya, banyak kok buku dibeli mama, berlusin-lusin. Nah, kita tidak tahu proses untuk pembuatan kertas tadi cukup lama. Jadi tumbuhan yang dipakai pun, yang digunakan itu pun adalah tumbuhan yang sudah terpilih, yang betul-betul untuk diproses membuat kertas. Nah, kemudian apalagi yang menjadi kita lihat sehari-hari? Ya, banyak juga tumbuh-tumbuhan yang lain sebagai sumber kehidupan kita. Ya, misalnya sudah pasti adalah sayur-sayuran, ya kan, buah-buahan. Nah, itulah yang menjadi kewajiban kita untuk menjaga dan melestarikannya. Nah, di sini lagi katanya setiap hari kita selalu beradaptasi atau berhubungan dengan tumbuhan yang ada di sekitar. Kadang-kadang kita tidak sadar, ya. Kadang-kadang kita tidak sadar dari mana asalnya. Ya, bisa saja kan waktu anak kami mungkin berjalan pada suatu pematang di daerah perkebunan atau di daerah persawitan atau di daerah pertanian. Nah, anak kami cotol daunnya, anak kami rusakkan, potong dan sebagainya. Padahal itu sudah merusak proses kehidupan tumbuhan tadi. Nah, itulah yang menjadi himbauan kepada kita. Nah, kita juga harus betul-betul memanfaatkannya dengan baik. Walaupun tidak secara langsung kita bisa dapatkan. Misalnya kalau dia buah-buahan, misalnya kan kita ambil rambutan kita makan, ya kan. Tapi kalau mengalami proses tadi, misalnya proses pembuatan mebel, ya kan, dari kayu yang tua. Nah, proses bisa pembuatan kertas, nah proses pembuatan lemari, jembatan dan lain-lain, buat furniture dan sebagainya. Nah, itu bukan berarti kita dengan sesuka hati. Nah, berarti kita sudah bayangkan proses pembuatan misalnya mebel ini, kursi ini, bangku kita di sekolah itu, yang kita duduki itu, dia mengalami cukup lama. Ya kan, kemudian mencetaknya, membuatnya dan sebagainya. Nah, itulah yang harus kita pikirkan. Jadi betul-betul kita memanfaatkannya dengan baik. Nah, itulah yang menjadi kewajiban kita. Kita wajib bisa memelihara, menjaga dan melestarikan segala tumbuhan yang bisa kita jadikan sebagai pemanfaatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, itulah anak-anak kami, bisa anak kami lihat nanti di halaman 151. Nah, perhatikan ada gambar di situ. Nah, gambar itu menunjukkan ada anak yang betul-betul memperhatikan tumbuhan itu. Artinya dia sayang dengan tumbuhan itu. Nah, dia siram, dia berikan pupuk misalnya. Tapi ada juga anak kami yang nakal, dia cotel, dia cabut, dia matikan, dia segalanya lah dia petik. Nah, tumbuhan itu, nah bahkan ada yang memain-mainkan. Jadi nanti menjadi tugas, perhatikanlah gambar yang di halaman 151 ini. Nah, anak kami pilihlah mana anak yang betul-betul dia bisa memelihara tumbuhan itu, mana anak kami pilih yang merusak tumbuhan tadi.
dan mana yang betul-betul menyayanginya. Di sana kan ya. Nah, itulah tugas kami, anak-anak kami nanti pada pembelajaran PKN ini. Terima kasih.